Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azman dari tim 1 dengan rekan saya Muhammad Wildanun Arkan Wildan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai ciri-ciri profesi. Langsung saja kepada saudara Wildan, saya persilahkan. Berikut ciri-ciri profesi. 1. Suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan atau krusial, yang mengacu pada pentingnya jabatan atau profesi dalam masyarakat. Jabatan yang dianggap krusial adalah jabatan yang memiliki peran dan dampak yang signifikan dalam masyarakat. Contohnya, profesi seperti dokter, guru, atau insinyur memiliki signifikansi sosial yang besar karena mereka mempengaruhi kesehatan, pendidikan, atau teknologi dalam masyarakat. 2. Jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Bahwa jabatan atau profesi tertentu memerlukan kemampuan atau keterampilan khusus. Contohnya, seorang ahli bedah harus memiliki keterampilan bedah yang tinggi, sementara seorang insinyur perangkat lunak memerlukan keahlian dalam pemrograman. 3. Keterampilan atau keahlian yang dituntut jabatan itu dapat melalui pemecahan masalah dengan menggunakan teori dan metode ilmiah. Ini merujuk pada proses pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan atau keahlian dalam suatu profesi. Para profesional sering memperoleh pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendekatan ilmiah, yang berarti mereka memecahkan masalah menggunakan teori penelitian dan metode yang terbukti efektif. 4. Jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematik, dan eksplisit, bukan hanya sekadar pendapat khalayak umum. Pernyataan ini menekankan bahwa profesi didasarkan pada dasar pengetahuan yang jelas dan sistematis. Ini berarti profesinya terkait dengan disiplin ilmu yang memiliki teori dan prinsip yang teruji. Ini berbeda dengan sekadar pendapat umum atau pandangan pribadi. 5. Jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang cukup lama. Profesi yang memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang panjang menandakan bahwa calon profesional harus menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Contohnya, seorang dokter umumnya memerlukan pendidikan medis yang berlangsung bertahun-tahun sebelum dapat berpraktik. Yang keenam, ada proses pendidikan merupakan aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri. Artinya, yang berprofesi itu dia harus bisa menerapkan dan juga berinteraksi dari apa yang telah dia dapatkan selama pendidikan untuk mendapatkan profesi itu. Yang ketujuh, ada berpegang teguh pada kode etik yang dikontrol oleh organisasi. Profesi harus mempunyai kode etik, tatanan etika yang telah dibuat dan disepakati oleh suatu lembaga atau oleh suatu yang mengayomi dari profesi itu sendiri. Kemudian ke-8, ada anggota profesi mempunyai kebebasan memberikan judgement terhadap permasalahan. Artinya, seseorang yang berprofesi itu sebelum membenarkan atau mengambil keputusan atau bahkan mengambil suatu tindakan, dia berhak untuk mempertimbangkan atau mengevaluasi terlebih dahulu fakta dan keadaan untuk memastikan apakah hal itu sesuai dan akurat. Kemudian yang ke-9, ada dalam praktiknya melayani masyarakat, anggota profesi otonom dan bebas dari campur tangan orang lain. Maksudnya di sini, orang yang berprofesi ini dia memiliki kebebasan mengatur dan mengurus sendiri. Dari katanya saja otonom, diambil dari kata autos yang artinya sendiri dan nomos artinya aturan. Jadi yang berprofesi itu dia berhak mengatur sendiri. Kemudian yang ke-10, ada mempunyai prestise yang tinggi dalam masyarakat dan oleh karenanya memperoleh imbalan yang tinggi pula. Prestise artinya wibawa. Wibawa yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan seseorang. Orang yang berprofesi biasanya wibawanya dianggap lebih tinggi atau memang lebih tinggi di kalangan masyarakat umum. Itu mungkin bisa dibilang stigmanya orang yang berprofesi oleh masyarakat umum. Itulah presentasi kami dari tim 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.